My name is Beatrice Alma, and most people call me Bea. I'm originally from Switzerland, and my profession is physiotherapist. At the moment, I'm working in Zimbabwe. It's in the southeast of Africa, and I'm working there in a little hospital on the countryside. And yeah, that's my work in the hospital is with mainly children, actually. Young children who have difficulties in developing, who are delayed in their development because of different issues. And I often work together with the mothers, or hopefully also the fathers, but very often the mothers, who are coming with the children, and we are discussing what kind of problems they have, what can we do, what solutions are there to improve the situation. So for example, a child has difficulties in sitting independently, so it has not very good balance, so we need to assess what it is, and then we create like a home program, making exercises together, what is possible that the mother can do exercises together with the child at home, that it slowly can improve. And the good thing is, everybody can learn. Everybody, even though you think in the first place like, that's just the situation you need to accept. But it's not true. Everybody, if you're 100 years old or you're only 3 months, you can learn something. And that's important, and you sometimes need to get the encouragement to do something about your situation. And sometimes you don't know what you need to do, although you think you could. And in the physical problems, like if someone cannot walk or cannot stand by himself, that's when someone comes to a physiotherapist. I think a main problem in Zimbabwe is at the moment the political situation. Okay. So because there is you can call it a dictatorship in Zimbabwe, although they claim often that it's a democracy, but I don't think it's really true. The political situation makes it very difficult for many things in Zimbabwe to happen. For example, the whole health service collapsed in 2008 just because of very poor management in the government. All money was gone, there was nothing. People left Zimbabwe because they didn't see any perspective anymore, especially nurses and doctors. Many well-educated people left Zimbabwe because they had the chance to go, and they found better options, better opportunities in other countries, especially South Africa. So many people have left Zimbabwe, although they would like to come back because it's their home, but the situation is still not stable. We will just have elections end of this month, and it was not clear what the outcome is. Many people are very afraid of having a violence, because the elections, I think, are not well prepared and probably also not fair. Okay. That's a good one. A vision, that everybody could benefit. I think, when I look at the hospital, who is actually accessing the hospital? They are not the poor people. They are rural people from the rural area, but still, they are not the ones who can't afford like day to day. So it is the very poor people are actually not reached. They are still too far away from the health service. Either they go to a local, more traditional doctor, which can be sometimes also a bit dangerous, or they don't. If they're sick, and then they either become better themselves, or they end up with having a long-term problem or a disability, or they might not even survive. So the health care is there, but very limited to many people. I think even if you do something small, it's great, better than nothing. So keep on doing it, and it might lead to much more than you expect. But keep it up. Okay, thank you very much. You're welcome. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas tentang permasalahan isu yang tadi tentang pelayanan susahnya gitu, pelayanan kesehatan masuk ke daerah-daerah terpencil. Sebenarnya ada beberapa permasalahan. Ini contohnya
Ini ceritanya tuh peta kota Garut ya. Beda ya. Ya ini ceritanya, karena sih ceritanya di sini ini sendiri ada kota Garut, wilayah kota Garut yang memang masih mempunyai pelayanan kesehatan yang kurang. Jadi di sini kita mempunyai solusi untuk memberikan klinik-klinik di setiap kecamatan. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Kak Dawes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah banyak dibahas ya kalau tentang kesehatan. Jadi mungkin kalau melihat ini dari peta Kabupaten Garut, kenapa? Jadi ini adalah batas. Jadi kalau nanti pecah pun akan seperti ini, Garut Utara dan Garut Selatan. Jadi ini Cikajang Cisurupan, ini Bayongbong dan kawan-kawan. Jadi mungkin kita lebih fokus ke Garut Selatan kan, karena dengan akses yang sudah terlalu jauh. Jadi permasalahan yang ada itu adalah dua hal besar, tenaga medis dalam arti dokter, bidan ataupun suster dan logistik. Dalam arti kata logistik itu apakah dia klinik kah, rumah sakit kah, obat-obatan dan segala macamnya. Nah, jadi kita sebenarnya ada sebuah solusi, yaitu yang namanya membangun klinik berbasis kecamatan dan apotek berbasis desa. Maksudnya gimana sih? Jadi mungkin cerita dulu sebelumnya, kalau misalnya sekarang itu dari pemerintah utusan kesehatan itu sudah ada yang namanya gerakan pencerahan Nusantara, tahu kan? Nah, jadi di situ tuh kan gimana para pemuda-pemudi dengan background di bidang kesehatan, yaitu dokter-dokter muda, suster-suster muda, bidan-bidan muda dan farmakolog atau apoteker-apoteker muda yang mereka punya jiwa responsif yang tinggi, jiwa sosial yang tinggi, di mana mereka dimasukkan dalam suatu wadah yang namanya aplikasi pencerahan Nusantara. Apa sih kerjanya itu? Jadi mereka itu akan ditempatkan selama minimal setahun ke daerah-daerah terpencil. Dan sayangnya itu hanya baru tercapai ke beberapa kota aja. Dan mungkin Garut, saya juga kurang tahu sih apa udah masuk atau belum, tapi setahu saya dia baru masuk ke tahap kedua. Jadi sebenarnya masih banyak. Jadi tenaga medis yang berkualitas dan dengan jiwa sosial yang tinggi, tapi mereka belum punya wadah. Nah itu yang akan kita masukkan dalam wadah. Tapi solusi dari kita nggak akan membuat sebuah gerakan lain, tapi kita akan kerjasama. Mungkin kita akan menyebut bola siapa gerakan pencerahan Nusantara itu, dan mungkin lebih spesifik kita akan masuk ke bidang logistiknya. Jadi tadi kan membangun klinik berbasis kecamatan. Kita sudah punya SDM, tapi kita bermasalah dengan logistik. Makanya kita kenapa ada yang namanya berbasis kecamatan dan apotek berbasis desa. Jadi dengan jumlah SDM pasti nggak akan banyak tenaga medis kan yang mau untuk dikerahkan ke daerah-daerah yang lebih susah aksesnya gitu, dengan masalah uang dan segala macam. Tapi kita yakin di mana kecamatan-kecamatan di Garut Selatan itu adalah kecamatan dengan potensi sumber daya yang tinggi. Mereka punya uang, jadi untuk membentuk atau ngebangun sebuah klinik aja itu sebenarnya nggak butuh. Jadi kalaupun misalnya saya mau ngebangun sebuah klinik, itu paling hanya butuh uang 400 juta, itu udah cukup. Saya bikin klinik, dengan di situ bisa ada praktek, 3 tempat praktek aja, dan udah punya 1 apotek pribadi. Nah itu yang akan kita kejar ke sana. Dan kemudian kenapa sih harus apotek berbasis desa dan klinik berbasis kecamatan? Balik ke tadi, ke masalah sumber daya tenaga medisnya itu, karena tidak mungkin dengan jumlah desa yang banyak itu mereka bisa stay di sana. Jadi kita kenapa basisnya di kecamatan, tapi mereka punya jadwal untuk tiket masuk ke tiap desa. Jadi udah ada jadwal, tapi kita punya apotek yang berbasis desa. Dalam arti kata, kalau misalnya sakit-sakit yang tidak terlalu berat, mereka masih bisa mendapatkan akses untuk obat. Daripada beli obat warung, mending kita beli obat generik gitu. Dan mungkin masalah, terus nanti akan ada masalah gimana sih mereka mau bayar segala macam. Asal kalian tahu saja, di kota-kota besar saja itu dokter muda itu hanya dibayar 10.000, kalau nggak cuma 5.000 aja per pasien gitu. Dan di sana apakah mereka mampu dengan 5.000? Saya rasa mampu mereka untuk mengeluarkan uang sebesar itu. Dan kalaupun nggak mau juga ya, makanya tadi kecamatan nanti itu akan, karena tadi tenaga medis dia kan nggak butuh penghargaan yang besar. Mereka paling hanya butuh untuk makan, terus tempat tinggal kan bisa disediain. Mungkin itu nggak terlalu masalah. Dan kalau obat, kita bisa minta ke pemerintah. Karena apa? Kalau untuk obat generik saja, pemerintah itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk memasok
untuk memasuk untuk seluruh rakyat. Sebenarnya ya obat generik itu karena harganya memang murah dan bisa didapatkan dengan akses yang gampang. Dan kemudian yang terakhir tadi yaitu membuka jalur pada gerakan penyerang Nusantara. Artinya kita menyebut bola. Sehingga lihat kan sudah banyak apotek berbasis kecamatan supaya bisa membentuk Garut yang sehat. Ini yang kita mau. Jadi dengan apotek berbasis kecamatan dan klinik berbasis kecamatan dan apotek berbasis desa itu, semoga Garut ini bisa menjadi Garut yang sehat. Dan sekian penjelasan dari saya.